Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisya Citrawati, NIM 21G10045, kelas akuntansi 1.2. Sebelum saya memulai untuk video kali ini, saya akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan saya. Berdoa saya mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, pada sore hari ini saya akan membuat video reaction mata kuliah agama atau religiusitas yang membahas tentang Tuhan di surga dan penderitaan manusia di bumi. Nah, ada pun beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Greg. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut narasumber, mengapa banyak manusia menjadi wanita penghibur yang hidupnya penuh dalam resiko penderitaan mendalam? Jawaban saya, faktor utama banyak manusia menjadi wanita penghibur dipicu karena keterdesakan ekonomi. Alasan mereka menjadi wanita penghibur adalah untuk bertahan hidup dan untuk membiayai hidup keluarga mereka. Kebanyakan mereka tidak memiliki wawasan yang luas ataupun keterampilan yang lain. Walaupun sebenarnya mereka menjadi wanita penghibur dengan banyak alasan yang mendasarinya dan terpaksa menjalaninya demi kehidupan yang lebih baik. Adapun contohnya yaitu salah seorang wanita penghibur di mana ia telah ditinggal oleh suaminya dan harus berjuang untuk menghidupi anaknya yang ada di rumah sakit karena kecelakaan. Dengan hutang yang besar demi menyelamatkan nyawa anaknya, akhirnya wanita tersebut terpaksa memilih jalan pintas untuk menjadi wanita penghibur demi menebus hutang yang dimilikinya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud oleh narasumber? Mereka yang hidup di dunia kegelapan akan kesulitan mendapat niat yang baik. Jawaban saya, maksudnya adalah apabila seseorang telah terjerumus ke dalam dunia gelap, maka ia akan kesulitan untuk keluar dari dunia gelap tersebut, yang berarti mereka sulit untuk mendapatkan niat yang baik karena mereka biasanya akan terikat dengan dunia gelap tersebut. Untuk pertanyaan nomor 3, menurut narasumber yang adalah wanita penghibur, apa arti penderitaan hidup? Jawaban saya, arti dari penderitaan hidup adalah penderitaan yang dialami setiap manusia yang harus ditanggung oleh manusia itu sendiri maupun kondisi atau pengalaman seseorang yang menderita dengan hidupnya. Arti penderitaan hidup menurut wanita penghibur adalah suatu penderitaan yang harus mereka alami sepanjang mereka bergelut dengan hal tersebut dan sulit baginya untuk keluar dari dunia tersebut. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut narasumber berikutnya, apa akibat penderitaan dosa pergaulan bebas yang dia pernah alami? Jawaban saya, akibat penderitaan pergaulan bebas yang narasumber alami ialah ia melihat seorang temannya yang mengkonsumsi alkohol, narkoba, dan melakukan pergaulan bebas. Akibat yang diperoleh dari mengkonsumsi narkoba dan alkohol adalah kerusakan jaringan otak, syaraf, dan daya pikir yang menurun. Narasumber juga pernah menjalin hubungan dengan beda etis. Narasumber ini telah melakukan pergaulan bebas yang mengakibatkan perempuannya itu hamil. Akan tetapi, narasumber ini merasa kecewa dan marah karena mengetahui perempuan tersebut melakukan aborsi. Untuk pertanyaan yang kelima, menurut narasumber yang mengalaminya, mengapa aborsi dilakukan? Jawaban saya, aborsi yang dilakukan ini disebabkan karena perempuan tersebut takut apabila hubungannya tidak direstui oleh keluarga masing-masing karena perbedaan etis Jawa dan Cina. Selain itu, jikalau kuliah, takutnya tidak bisa fokus untuk belajar. Narasumber yang mengalaminya pun merasa berdosa karena seharusnya bayi yang dikandung oleh pacarnya diberikan hak untuk hidup, bukannya dibunuh secara keji. Untuk pertanyaan yang keenam, menurut narasumber yang mengalaminya, apa resiko penderitaan akibat dosa ketidaksetiaan? Jawaban saya, resiko bagi narasumber adalah ia selalu merasa bersalah terhadap hidupnya dan hidup
perempuan tersebut dan diakibatkan dari pergaulan bebas yang pernah mereka lakukan. Terlebih lagi, perempuan tersebut telah melakukan aborsi tanpa sepengetahuan narasumber yang membuatnya merasa marah dan kecewa. Tidak cukup sampai di sini, hal ini mempengaruhinya di kehidupan selanjutnya bahkan setelah ia memiliki anak. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurutmu bagaimana cara terbaik menghindari penderitaan? Berikan kutipan kitab suci yang sesuai. Jawaban saya, cara terbaik untuk menghindari penderitaan menurut saya adalah mencoba belajar untuk melepaskan penderitaan tersebut, menyadari bahwa di luar sana masih banyak yang lebih menderita dari saya. Jika saya mengalami penderitaan pun, saya harus berhenti untuk menyalahkan keadaan yang saya alami dan fokus untuk menemukan solusi. Kutipan Al-Quran sesuai dengan menghindari penderitaan tersebut terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 53-54 yang berbunyi, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sesungguhnya Dialah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab, kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan.